RSGPI, selamat siang. Terima kasih yang telah bergabung di acara IG Live hari ini, hari Selasa tanggal 21 Juni 2021 bersama saya Dr. Ahmad Wijayanti yang akan memandu diskusi kita hari ini kurang lebih selama 60 menit yang membahas topik ada apa dengan hipertensi, bisakah disembuhkan, yang nantinya akan dibawakan materinya oleh Dr. Eko Saputra. Diskusi kita hari ini kurang lebih selama 90 menit yang membahas topik ada apa dengan hipertensi, bisakah disembuhkan, yang nantinya akan dibawakan materinya oleh Dr. Eko Saputra. Diskusi kita hari ini kurang lebih selama 90 menit yang membahas topik ada apa dengan hipertensi, bisakah disembuhkan, yang nantinya akan dibawakan materinya oleh Dr. Eko Saputra. Diskusi kita hari ini kurang lebih selama 90 menit yang membahas topik ada apa dengan hipertensi, bisakah disembuhkan, yang nantinya akan dibawakan materinya oleh Dr. Eko Saputra. Selamat siang Dr. Eko, terima kasih atas kehadirannya dok. Sebelum kita mulai untuk pembahasan terkait ada apa dengan hipertensi, bisakah disembuhkan, mungkin saya akan menjelaskan ini Dr. Eko Saputra spesialis jantung adalah dokter praktek di Rumah Sakit IPI. Beliau terkenal profil dan ramah dengan pasien-pasiennya, bahkan hampir hafal semua pasiennya dok ya. Semua pasien dokter rata-rata dokter hafal nama dan kondisi klinisnya. Jadi biasanya kalau IGD udah lapor tuh dokter udah paham, oh ini pasien dokter seperti itu. Ya baik, mungkin sebelum kita mulai materi, saya akan menginformasikan kepada seluruh sobat Rumah Sakit IPI bahwa saat ini Rumah Sakit Permata Ibu sudah menyediakan layanan yaitu layanan screening COVID-19 yaitu seperti swab PCR dengan biaya Rp750.000, rapid test antigen dengan biaya Rp185.000 yang sudah termasuk biaya admin. Saat ini Rumah Sakit GPI juga sudah memiliki layanan antar obat bernama Siap, sistem antar obat. Jadi Sobat GPI tidak perlu antri di farmasi lagi. Jadi bisa langsung datang ke bagian informasi kami untuk diproses datanya dan obat siap diantar. Pastinya lebih mudah, lebih efektif, dan tanpa repot menunggu antrian. RSGPI juga memiliki layanan polivaksinasi internasional dan poliimunisasi anak. Polivaksinasi internasional dikhususkan bagi Sobat GPI yang memerlukan vaksinasi meningitis dan vaksinasi lainnya. Untuk layanan ini, kami telah resmi terdaftar dan memperoleh izin untuk mengeluarkan buku kuning dari Kemenkes dan Kantor Kesehatan Pelabuhan. Serta untuk layanan poliklinik imunisasi, kami terpisah dari pasien sakit. Begitu pula dengan proses pendaftaran dan pembayarannya. Jadi ayah bunda yang akan membawa bayi atau balitanya tidak perlu khawatir bergabung dengan pasien sakit. Wah, semakin ragam ya pelayanan di Rumah Sakit GPI. Informasi lebih lanjut nanti ayah bunda bisa silakan bertanya di kolom komentar mengenai layanan kami yang baru saja saya sebutkan tadi akan dibantu oleh tim marketing kami. Kalau live sudah selesai atau ayah bunda bisa menghubungi pusat informasi kami di 0813 8385 8385. Saya ulangi lagi ya, di 0813 8385 8385. Untuk Sobat GPI pasti sudah banyak nih yang nggak sabar dengan materi yang akan disampaikan oleh dokter kami yang terkait ada apa dengan hipertensi, bisakah disembuhkan. Tapi sebelum memulai, perlu diketahui untuk seluruh Sobat RSGPI bahwa jangan takut untuk berobat, terutama di RSGPI selama pandemi ini, karena kami telah berupaya untuk melaksanakan protokol kesehatan yang ketat dalam pelayanan rumah sakit, seperti screening kesehatan awal, untuk pengunjung wajib menggunakan masker bedah, pembatasan pengunjung, penggunaan alat pelindung diri, menjaga jarak, alur pelayanan, pasien yang dicurigai COVID dan non-COVID, cuci tangan dan etika batuk atau bersin, menjaga kebersihan lingkungan oleh tim ahli kami. Insya Allah sangat aman dan nyaman. Meskipun kami bukan rumah sakit rujukan COVID, tetap protokol kesehatan kami wajib dilakukan demi kenyamanan dan keamanan semuanya. Baik, Dr. Eko, kita langsung saja dok untuk pembahasannya ya. Waktu dan tempat saya persilahkan Dr. Eko. Silakan dok. Terima kasih Dr. Anti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya sehingga siang ini kita bisa berkumpul sesi yang kedua nih rasanya ya. Setelah sesi yang pertama
berapa bulan lalu ya, terkait juga dengan penyakit jantung. Pada siang ini kita akan coba membahas mengenai materi ada apa dengan hipertensi. Jadi saya coba share slide-nya ya. Sudah kelihatan slide-nya? Ya, sudah Dok, sudah kelihatan. Nah ya, oke. Jadi topik siang ini kita beri judul ada apa dengan hipertensi, dapatkah disembuhkan? Karena pertanyaan ini cukup banyak ditemui pada pasien-pasien yang pertama kali berobat. Karena kecemasan, ketakutannya begitu dia didiagnosis sebagai sakit jantung atau didiagnosis sebagai hipertensi, kadang timbul pertanyaan, bisa sembuh nggak dok ya? Nah itu jadi ini cukup banyak sekali pertanyaan ini. Dan apalagi topik ini juga cukup hangat setelah kasus seminggu yang lalu ya. Seminggu yang lalu kita mendapat berita meninggalnya atlet Indonesia peraih emas dari cabang bulu tangkis Markis Kido ya, yang meninggal secara tiba-tiba di saat sedang olahraga ya, bermain badminton, dan didiagnosis dicurigai mengalami serangan jantung. Nah, dan ternyata dari informasi beberapa hari kemudian diketahui bahwa ternyata Markis Kido yang masih berusia 34 tahun, kalau saya nggak salah ya, 34 tahun, ternyata mempunyai riwayat hipertensi sejak remaja. Nah, ini sesuatu yang timbul pertanyaan lagi, masih muda kok punya hipertensi ya, karena dulu rasanya kita cukup familiar kalau hipertensi itu kayaknya nanti aja yang kena pasti yang tua-tua gitu ya. Nah, tapi ternyata dari kasus almarhum kita bisa dapat informasi juga bahwa hipertensi bisa dari usia muda. Di diskusi siang ini kita akan mencoba membahas pertama apa itu arti dari hipertensi. Kadang ada beberapa pasien yang masih awam, tidak tahu hipertensi, ada beberapa yang sudah mengetahuinya, coba kita bahas. Kemudian kapan dikatakan seseorang itu hipertensi, apa saja gejalanya, apa penyebabnya, apa pemicunya. Nah ini juga pertanyaan yang cukup sering ya. Kemudian saya perlu minum obat atau tidak. Pertanyaan berikutnya, kenapa saya harus minum obat? Nah, dan ini yang paling sering tadi, bisakah disembuhkan? Kemudian makanan apa yang boleh dan tidak boleh untuk pasien hipertensi. Oke, jadi kita bahas yang pertama. Hipertensi itu adalah dikenal, kalau bahasa awamnya adalah tekanan darah tinggi ya. Kalau orang bilang juga hipertensi atau tensi tinggi atau tekanan darah tinggi, ini istilah-istilah yang cukup familiar di masyarakat awam. Itu adalah kondisi di mana terjadinya peningkatan tekanan darah sistolik yang lebih dari 140 mm air raksa, dan atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm air raksa pada 2 kali dalam waktu 5 menit dalam keadaan istirahat atau tenang ya. Nah, jadi dari definisi ini ada beberapa kata kunci. Yang pertama meningkat, yang kedua angka 140, yang ketiga angka 90, yang keempat harus minimal 2 kali pengukuran, yang kelima harus di saat istirahat atau tenang ya. Nah, jadi poin-poin dari definisi ini harus kita tekankan. Artinya apa? Orang dikatakan hipertensi kalau ternyata angkanya 150, maka dia sudah memasuki kriteria yang lebih dari 140 ini ya. Tapi kalau misalnya dia diukurnya di saat sedang
habis main futsal, main badminton, kemudian diukur tensinya, artinya dia tidak sedang dalam keadaan istirahat. Maka dia tidak kita kategorikan sebagai hipertensi. Nah, jadi artinya orang dikatakan hipertensi harus memenuhi poin-poin ini. Nah, untuk mengetahui angka-angka ini, kita biasanya bisa mengukur dengan alat-alat ini ya, alat tensimeter, alat untuk mengukur tensi. Ada yang air raksa, ini ya tensimeter merkuri atau air raksa. Kemudian ada tensimeter yang digital, tensimeter aneroid. Ya. Kira-kira yang bagus yang mana, Dok? Hampir sama saja ya. Tapi memang yang lebih akurat yang air raksa, tapi dengan alat yang dua ini perbedaannya tidak terlalu signifikan. Dia tidak boleh lebih dari 5-10 mm raksa. Nah, kemudian kita lanjutkan, kapan dikatakan seseorang tersebut hipertensi ya. Jadi orang dikatakan hipertensi, nah apabila kita lihat di sini angkanya, seseorang yang mempunyai tensi normal itu apabila tekanan darahnya ada di kisaran 100 sampai ini TDS, tekanan darah sistol, ini tekanan darah diastol. Tekanan darah sistol apabila normalnya itu adalah antara kisaran 100 sampai 139. Ya, 100 sampai 139, dan diastol normalnya kisaran 60 sampai 89. Nah, apabila orang tersebut memiliki angka di mana sistoliknya lebih dari 139, misalnya dia 140, dan atau diastoliknya lebih dari 89, 90 sampai 99 ini, pokoknya lebih ya, lebih dari 139 atau 89, maka kita sudah kategorikan sebagai hipertensi. Jadi, apakah dia derajat 1, derajat 2, atau derajat 3, itu nanti dilihat lagi pembagiannya. Di atas 159 derajat 2, di atas 179 itu derajat 3. Begitu juga sebaliknya diastoliknya. Kemudian, nah tadi kan ada kata-kata 2 kali pengukuran. Artinya kalau orang baru 1 kali pengukuran tensinya tinggi, itu tidak bisa kita kategorikan dia langsung hipertensi. Maka harus kita lakukan tensi yang kedua kalinya. Nah, jadi misalnya contoh ini adalah ada seorang pasien yang datang ke rumah sakit. Nah, kita lihat kalau ternyata tensinya sudah tinggi sekali, misalnya 180 sampai 110, ya sudah pasti kita diagnosis sebagai hipertensi ya. Atau pasien ini datang tensinya tidak terlalu tinggi, misalnya 141 per 80, tapi ada kerusakan target organ. Nah, apabila sudah ada data kerusakan target organ ini, maka pasien sudah kita diagnosis sebagai hipertensi ya. Nah, kerusakan target organnya apa nanti kita bahas di belakang. Nah, tapi apabila pasien itu baru pertama kali datang tapi tensinya 141 per 90, tapi tidak ada data kerusakan target organ, artinya pasien benar-benar baru datang tanpa membawa hasil ronsen, tanpa membawa hasil rekam jantung. Nah, maka kita harus melakukan tensi ulang ya. Tensi ulang apabila ternyata ulangannya itu tetap di atas 140 dan atau diastoliknya tadi di atas 89, maka kita sudah diagnosis sebagai hipertensi ya. Nah, ini kalau kita patokan di Kanadian ya. Jadi dia apabila kunjungan yang ketiga 160, di atas 160, maka dia sudah langsung. Tapi kalau ternyata masih diulang lagi ternyata 142, maka harus ada kunjungan sampai ke 4, baru dia dikatakan hipertensi. Nah, jadi apabila kalau bisa kita lihat di sini artinya sampai benar-benar dikategorikan hipertensi itu bahkan sampai 4 kali pengukuran di waktu yang berbeda baru pasien dikatakan hipertensi. Tadi ada kata kunci juga, diukurnya harus saat keadaan tenang atau istirahat. Oleh karena itu, apabila kita lakukan tensi
ulangan idealnya itu dilakukan di saat di rumah. Di rumah pun paling ideal itu adalah saat bangun tidur. Nah, jadi saat bangun tidur adalah waktu yang ideal untuk mengukur seberapa tinggi tekanan darah kita. Nah, kemudian kita masuk ke dalam gejalanya. Apa saja dok gejala dari hipertensi gitu ya? Nah, biasanya gejala hipertensi itu tiap pasien beda-beda ya. Jadi saya menangani beberapa pasien jantung dan hampir bisa dikatakan 80% pasien di poli jantung itu memiliki hipertensi. Bisa dikatakan malah 90% ya. 90% itu memiliki hipertensi dengan gejala yang berbeda-beda. Ada yang sakit kepala, ada yang rasanya berat di tengkuk, ada yang keluhannya nyeri dada, ada yang keluhannya kok saya beberapa hari ini gelisah, ada yang keluhannya napasnya kok jadi nggak plong, atau kalau napasnya kok jadi pendek. Kemudian ada juga yang kok pandangan saya kabur, mata saya merah, kadang kalau tinggi sekali bisa sampai mimisan ya. Nah ini kalau kita lihat ada sakit kepala, ini juga ada juga berdebar-debar, gelisah, kabur, mudah lelah ya. Tapi untuk pasien-pasien yang pertama kali datang berobat, rata-rata juga banyak yang tanpa gejala. Nah, karena dia tanpa gejala inilah yang kita sebut sebagai silent killer itu. Karena tanpa gejala sehingga dia tidak terdeteksi, akhirnya menimbulkan komplikasi. Lalu kalau tanpa gejala kenapa bisa ketahuan? Ya kadang dia ketahuannya saat sedang medical check up. Atau banyak pasien juga yang ketahuan itu saat kita toleransi operasi, persiapan operasi gitu ya. Pasien datang karena ada benjolan misalnya ya, benjolan di tangan, di kaki, di punggung, kemudian benjolan itu harus diangkat, harus ada persiapan atau pemeriksaan dari jantung, ternyata ketahuan tensinya 180 waktu diukur. Nah, Bu, ada gejala nggak? Pak, ada gejala nggak tensi segini? Wah, kok nggak ada ya dok ya? Nah, itu yang bahayanya ya. Jadi karena dia tanpa gejala lah, makanya kadang kita sebut hipertensi sebagai silent killer. Kemudian pertanyaan yang berikutnya juga itu adalah apa penyebabnya atau apa pemicunya. Nah, jadi penyebab itu kita kenal dengan istilah faktor risiko ya. Apa yang menyebabkan orang itu berpeluang terkena penyakit hipertensi ini. Kita bagi dua, primer dan sekunder, di mana primer itu 80-90% tidak diketahui penyebabnya. Sementara kalau sekunder itu rata-rata hipertensinya disebabkan karena penyakit lainnya. Ada penyakit lain yang menyebabkan akhirnya tensinya menjadi tinggi. Nah, primer ini yang tidak diketahui penyebabnya tadi, kita bagi dua lagi, itu sebagai faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi dan faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Nah, kita lihat faktor risiko yang dapat dimodifikasi itu umur, jenis kelamin, dan riwayat keturunan. Artinya ayah atau ibunya punya tekanan darah tinggi, maka dia akan menurun kepada anaknya ya. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu hampir sama ya, hampir sama peluangnya. Kemudian umur, nah ini kalau kita bicara faktor risiko, umur, kalau kita bicara zaman dulu rata-rata umur itu kalau di atas 50 tahun. Nah, di atas 50 tahun, tapi kita lihat kasus tadi ternyata saat umur banyak yang kena gitu ya. Nah, kemudian faktor risiko lainnya, ada faktor risiko yang dapat dimodifikasi yang menjadi penyebab orang hipertensi tersebut adalah ini kita lihat obesitas, merokok, kurang aktivitas fisik, artinya kerjanya di rumah saja, tidur-tiduran saja ya. Nah, mungkin sobat-sobat rumah sakit GPI ada yang punya keluarga yang mungkin kebanyakan nganggur di rumah ya, nganggur di rumah jadi kerjanya tidur, nonton TV, duduk, tidur, nonton TV, duduk. Nah, itu aja, bolak-balik seperti itu aja. Nah, itu
akan meningkatkan risiko terjadinya hipertensi. Kemudian dia tinggi lemak ya, dia tinggi lemak, kemudian konsumsi garam yang berlebih, kemudian kolesterol tinggi, konsumsi alkohol yang berlebih, dan yang ini faktor yang cukup berperan penting itu adalah psikososial dan stres. Nih, coba kita lihat satu-satu. Tadi obesitas ya, jadi kapan seseorang itu dikatakan obesitas, ada klasifikasinya. Kita pakai klasifikasi dari WHO atau klasifikasi dari nasional. Kita biasanya pakai yang nasional karena kita di Indonesia ya. Cara mengetahuinya itu ukur tinggi badan, kemudian berat badan. Misal berat badan 70 kilo, ada pasien A berat badannya 70 kilo, kemudian tingginya 165 cm. Nah, untuk mengetahui IMT-nya ini caranya adalah berat badannya tadi 70 dibagi tinggi badannya dalam kuadrat. Contoh tadi tinggi badannya 1,65, berarti 1,65 kita kuadratkan, jadi 70 dibagi 1,65 kuadrat. Maka akan didapatkan angka ini. Jadi sobat rumah sakit GPI yang punya kalkulator bisa ukur sekarang juga tingginya berapa, beratnya berapa. Nah, nanti bisa dilihat indeks massa tubuh. IMT ini indeks massa tubuh. Normal itu adalah antara 18,5 sampai 25. Obesitas itu kalau angkanya lebih dari 30 ya, 30, atau kalau nasional kita pakainya 27. Nah, kalau antara 25 sampai 27 itu kita sebut overweight. Nah, ini obesitas 1 ini overweight, obesitas 2 ini obesitas ya. Nah, jadi teman-teman sobat GPI bisa ukur sendiri, kemudian masukkan ke dalam tabel ini punya obesitas apa normal, apa kurus ya. Nah, jadi obesitas ini berhubungan dengan hipertensi melalui kandungan yang namanya leptin ya. Jadi kadar leptinnya tinggi, ini akan mengaktifkan jalur-jalur di dalam tubuh ya, jalur-jalur di dalam tubuh yang pada akhirnya jalur ini menyebabkan tekanan darah menjadi naik ya. Tekanan darah jadi naik dan ujung-ujungnya obesitas akan berakhir dengan gangguan pada ginjal, kemudian pada jantung, pada otak seperti itu ya. Kemudian merokok. Nah, merokok ini saya rasa udah jelas ya. Karena di dalam medis merokok cuma dibagi 2, iya dan tidak. Nah, artinya kalau pasien ditanya, Pak, merokok Pak? Enggak dok, saya merokoknya cuma kadang-kadang saja, 1 batang per hari. Nah, itu termasuk iya, karena yang termasuk kriteria sebagai faktor risiko itu adalah iya dan tidak saja. Jadi tidak ada iya itu dibagi lagi kadang-kadang, sering, sangat sering itu enggak ada. Jadi cuma iya dan tidak. Jadi kalau merokok 1 batang sama 1 bungkus, efeknya masih tetap sama ya. Jadi kalau kadang saya menyarankan ke pasiennya supaya nikmat rokok dapat, mending banyak sekalian. Atau kalau nggak mau sakit sekalian, mending nggak sekalian gitu ya. Nah, pilihannya gampang. Kemudian, nah tadi ada diet lemak, diet tinggi lemak, ada diet tinggi garam ya. Jadi konsumsi makanan yang berlebihan dan kita lihat makanan-makanan ini tinggi garam, tinggi lemak, ini rata-rata makanan yang mungkin ada di era milenial ini ya. Artinya di saat generasi 2000, generasi 90 ya, mungkin junk food, minuman soda udah mulai banyak, berbeda dengan generasi tahun 80-an dulu, mungkin nggak terlalu banyak ya. Makanya kenapa zaman dulu kena rata-rata usianya sudah 50. Tapi di zaman sekarang, zaman now, ini karena makanan yang ini sangat familiar sekali, nah akhirnya banyak pasien-pasien yang usia muda akhirnya memiliki tekanan darah tinggi. Kalau alkohol ya nggak perlu dibahas rasanya, karena di sini juga di dalam agama Islam alkohol sendiri udah dilarang ya. Jadi kalau berlebihan ya akhirnya salah satu kenapa dilarang yaitu tadi akan menimbulkan komplikasi dari hipertensi.
Kemudian, nah ini psikososial dan stres. Nah, ini saya sering juga mendapatkan pasien nih, terutama biasanya ini pasien wanita usia muda ini biasanya, yang galau, yang cemas, yang stres gitu ya. Kalau emosi ini kadang ya bapak-bapak, kemudian atau para suami ya gitu. Tapi ada juga sih ya banyak juga yang ibu-ibu yang emosinya cukup tinggi sehingga akhirnya ketahuan tensinya tinggi. Kemudian ada juga yang cemas berlebihan. Cemas berlebihan ini tipe pasiennya biasanya, aduh, saya jangan-jangan begini, aduh, saya jangan-jangan begini. Nah, jangan-jangan ini menimbulkan cemas berlebihan dan itu akhirnya memicu pasien menjadi tekanan darah tinggi. Kemudian ada lagi kepribadian tertutup. Nah, ini kalau punya anak di rumah yang kepribadiannya sering menutup diri, artinya tidak mau bergaul sama temannya, kerjanya cuma di rumah, kadang di kamar saja, jarang mengobrol sama orang tua ya. Nah, ini punya resiko untuk punya hipertensi. Kemudian cemas dan takut berlebihan, ya takut berlebihan mungkin ada fobia juga mungkin ya, fobia keramaian, fobia ketinggian. Jadi saking takut berlebihannya dia tanpa disadari olehnya akibatnya tekanan darahnya menjadi tinggi, stres karena faktor pekerjaan ya, stres karena faktor pendidikan, karena sekolahnya, kuliahnya, tugasnya. Ada juga kemarin saya mendapat kasus stres karena feodalisme dari senioritas. Jadi ada salah seorang siswa, dia berobat, ya ternyata dia takut karena dari seniornya, ya di sistem sekolahnya yang masih feodal. Nah itu mengakibatkan dia cukup stres, tekanan darahnya jadi tinggi, dan yang terakhir depresi. Nah ini mungkin stres depresi ini cukup kita sering temukan beberapa setahun belakangan ini ya, efek dari COVID itu sendiri menyebabkan orang banyak yang di PHK ya, penghasilannya menurun, kemudian rumah tangganya berantakan seperti itu sehingga harus cerai seperti itu. Nah ini cukup menjadi faktor pemicu orang tersebut hipertensi. Kemudian, nah pertanyaan berikutnya adalah apakah saya perlu minum obat begitu saya didiagnosis hipertensi? Cukup pola hidup atau perlu obat ya? Jadi biasanya ini seni ya, seni kita melihat pertama seberapa tinggi dari tekanan darahnya, kedua seberapa mengerti pasiennya akan penyakitnya, artinya kesadarannya bahwa di saat kita mengatakan, wah Bapak, Ibu ini punya hipertensi, kadang ada pasien yang tipenya denial gitu, enggak dok saya begini, enggak dok saya begini. Nah itu nanti kita melihat faktor itu, inilah yang kita tentukan nanti apakah tipe pasien ini cukup mengubah pola hidup atau harus diberikan obat saat itu juga. Nah, kenapa kita harus minum obat gitu ya? Nah, jadi ini yang cukup penting ya, karena tekanan darah tinggi ini kalau tidak kita kendalikan maka dia menjadi faktor resiko atau penyebab kelainan pada organ-organ vital kita. Ya, kita tahu organ-organ vital kita ada otak, ada jantung, ada ginjal. Maaf nih salah tulis, ginjal, ada paru juga ya. Nah, tapi hipertensi biasanya menyerang 3 organ vital ini, otak, jantung, dan ginjal. Apabila dia menyerang otak, yang paling kita takutkan itu adalah dia menyebabkan jadi stroke, artinya hipertensi cikal bakal dari stroke. Apabila dia menyerang jantung, dia bisa menyebabkan paling berat itu adalah serangan jantung ya, serangan jantung. Dan ini yang terjadi sama almarhum Marquis Kido ya di cerita awal kita tadi. Dan apabila dia menyerang ginjal, terberatnya adalah pasien harus menjalani cuci darah. Nah ini mungkin sesuatu yang cukup awam di masyarakat sehingga cuci darah itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Komplikasi apa saja yang bisa timbul pada jantung biasanya itu ada 3 ya. Pertama pembengkakan jantung. Nah ini pembengkakan jantung ini jantung kita itu kalau mungkin sobat rumah sakit GPI
pernah masak atau motong ayam ya. Jadi motong ayam itu bisa dilihat jantungnya, mungkin bisa dibelah. Nah, di dalamnya itu gambarnya, bentuknya seperti ini nih. Nah, ini di bagian ini kita sebut namanya dinding jantung. Dinding ini terdiri dari otot, ya, otot jantung. Nah, apabila otot ini menebal ke bagian dalam seperti ini yang kita sebut namanya pembengkakan jantung, ya. Nah, pembengkakan jantung ini untuk tensi tinggi menyebabkan dari ini menjadi begini, ini biasanya kadang tanpa gejala. Jadi sudahlah tadi hipertensinya tanpa gejala, perubahan ini menjadi ini juga tanpa gejala. Nah, inilah yang menguatkan kenapa hipertensi menjadi silent killer. Kemudian komplikasi berikutnya itu adalah penyempitan pembuluh darah, ya. Pembuluh darah itu normalnya seperti pipa. Kalau pipa air itu tempat air mengalir. Jadi kalau dari sini ujung sini lubang sini masuk 10, maka di sini harusnya keluar 10. Nah, pembuluh darah itu adalah tempat darah mengalir. Nah, jadi kalau normalnya kalau darah dari sini 10, maka keluar di sini harusnya juga 10. Itu kalau kita bilang alirannya lancar. Nah, hipertensi bisa menimbulkan yang kuning-kuning ini, yang kita sebut namanya plak, ya. Kita sebut namanya plak. Kadang saya menyebutkannya ke pasien itu seperti bisul gitu. Di mana bisul ini apabila tidak kita obati hipertensinya, maka bisul ini makin lama makin besar dan makin matang. Apabila bisul itu matang dan akhirnya pecah, itulah yang namanya serangan jantung, ya. Nah, jadi ini suatu komplikasi yang cukup serius dari hipertensi. Kemudian komplikasi berikutnya ini lemah jantung. Pembengkakan jantung tadi dan penyempitan pembuluh darah jantung tadi apabila tidak diobati, ya, karena tadi tanpa gejala atau dia sudah menyadari bahwa dia punya sakit jantung tapi tidak diobati, lama-lama jantungnya akhirnya akan menjadi lemah. Nah, kita lihat jantung yang normalnya begini, lama-lama jantungnya akan begini, melebar dan pompanya menjadi melemah. Oke, nah terus pertanyaan yang tadi yang saya bilang cukup sering, bisakah disembuhkan? Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, tekanan darah tinggi atau orang sakit jantung, ya, kondisinya sama, kita bagi ke dalam dua kondisi, namanya stabil dan tidak stabil, atau terkendali atau tidak terkendali, ya. Jadi kita membaginya bukan ke dalam sembuh dan tidak sembuh. Jadi kalau pasien sudah didiagnosis hipertensi dan pasien sudah didiagnosis sebagai sakit jantung, maka dibaginya hanya dua kondisi, stabil dan tidak stabil. Nah, perubahan pola hidup dan konsumsi rutin obat antihipertensi tujuannya adalah mengendalikan agar kondisinya tetap stabil, bukan untuk menyembuhkan, ya. Karena pada prinsipnya sesuatu yang sudah terjadi pada perubahan pada tubuh kita itu tidak bisa kita kembalikan ke kondisi semula. Jadi misalnya ini tadi, ya, kalau pasien datang berobat sudah dalam kondisi seperti ini, dok bisa nggak saya kembali begini? Itu nggak bisa. Kalau pasien sudah datang dengan kondisi begini, dok bisa nggak kembali seperti ini? Itu tidak bisa, ya. Nah, tujuan dari pengobatan adalah mencegah yang sini jangan menjadi begini. Nah, ya, kalau yang bengkak tadi kita mencegah jangan tambah bengkak, apalagi sampai menyebabkan kondisinya jatuh seperti begini, ya. Nah, oleh karena itulah kita perlu namanya deteksi dini. Semakin cepat kita mengetahui apakah kita memiliki hipertensi, lalu apakah hipertensi kita menimbulkan pembengkakan jantung, penyempitan pembuluh darah jantung, maka semakin cepat kita mengerem, semakin cepat kita mengobati supaya tidak berlanjut, ya. Nah, dan fenomena yang sering kita temukan di masyarakat itu adalah apabila telah diobati, banyak yang berpikir kondisinya sudah sembuh, sehingga obat di stop. Saya udah nggak ada gejala, tensi saya sudah bagus, saya udah nggak ada keluhan,
obat saya stop saja, saya udah bosan minum obat, saya sudah capek minum obat. Nah, ketika obat di stop itulah maka kondisi yang tadinya sudah stabil lama-lama kembali menjadi tidak stabil, sehingga keluhan timbul kembali. Kadangkala di saat keluhan timbul, dia justru menjadi lebih berat. Nah, terus makanan apa yang harus dihindari untuk hipertensi ini? Pada intinya orang-orang hipertensi di dalam tubuhnya, jadi mekanisme yang ini tadi ya, mekanisme yang cukup panjang di dalam, yang cukup rumit dan panjang di dalam tubuh tadi, ini akan menyebabkan terjadinya penumpukan natrium. Natrium ini adalah garam. Jadi renal natrium reabsorption. Di mana kondisi-kondisi pada pasien hipertensi tadi itu terjadi penumpukan natrium. Jadi kadar natrium di dalam tubuhnya sudah tinggi. Jadi makanan apa yang harus kita hindari? Intinya adalah kita hindari makanan yang mengandung tinggi sodium. Nah, kita tahu sekarang ini banyak sekali makanan-makanan harian kita yang mengandung sodium, monosodium glutamat (MSG), sodium klorida, kemudian sodium benzoat, minuman soda, baking soda. Nah, ini harus dihindari ya. Nah, asupan itu sebaiknya dibatasi, sehari itu setara 2 gram per hari, setara dengan 5 gram, itu 1 sendok teh kecil, garam dapur. Kalau bisa malah untuk orang-orang yang punya punya tekanan darah tinggi, itu 3/4-nya atau setengah sendok teh kecil untuk asupan garamnya kalau masak ya. Nah, ini tadi kalau MSG itu banyak di mie ya, mecin, makan mie, bakso, kemudian di makanan anak-anak sekarang itu ya, ciki-cikian gitu ya, kemudian dan kawan-kawannya, kemudian sodium klorida ini garam dapur, sodium benzoat ini pengawet ya. Jadi makanan-makanan yang ada pengawetnya, nah itu tinggi kadar natriumnya, kemudian minuman soda, minuman sodium. Nah, ini kita lihat, ini cukup viral ya kemarin, seorang Cristiano Ronaldo menyingkirkan minuman soda ya. Nah, mungkin beliau sudah tahu kandungannya ya, mungkin makanya menganjurkan untuk minum air putih saja. Dan terakhir tuh baking soda. Nah, baking soda ini mungkin sobat-sobat rumah sakit GPI tahu gunanya untuk pengembang dari kue ya. Nah, jadi ini yang harus kita hindari. Nah, jadi kalau makanan tadi, apabila kita kaitkan dengan sebuah ayat di dalam Al-Quran, ternyata Allah sudah memerintahkan kita bahwa wahai anak cucu Adam, ya, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap saat memasuki masjid, dan makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Nah, ternyata bukan dokternya yang menyuruh, tapi udah perintah dari Allah untuk kita jangan mengkonsumsi makanan berlebihan ya. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dokter. Menarik sekali ya materi yang disampaikan Dokter Eko. Mungkin kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Sudah banyak ini yang masuk di kolom komentar. Terima kasih untuk Sobat GPI yang sudah memberikan pertanyaan, tapi karena keterbatasan waktu, maka hanya beberapa saja yang kita bacakan ya. Baik, mungkin yang pertama Dok, ini dari Ria Fitriani menanyakan, waktu hamil saya preeklamsi, padahal tidak ada riwayat di keluarga besar saya. Bagaimana ya Dok? Apakah ini bisa menurunkan anak saya? Terima kasih Dok. Ini terkait. Terima kasih. Preeklamsi sendiri adalah suatu kondisi atau keadaan ya, di mana kita masih belum mengetahui apa penyebab. Tapi saat ini dicurigai preeklamsi itu akibat dari dedeknya. Nah, jadi ada faktor-faktor dari dedeknya yang menyebabkan tekanan darah ibunya menjadi tinggi. Nah, jadi dari bayinya, dan cara mengatasinya adalah begitu bayinya lahir, maka kondisi tekanan darah juga akan semakin turun ya. Nah, apakah
apakah ini sifatnya menurun, kita kembali lagi faktor-faktor apa yang menyebabkan orang preeklamsi tadi ya. Misalnya paling sering orang preeklamsi itu biasanya sering terjadi apabila dia hamil usia muda. Nah, artinya kalau anaknya hamil usia muda, ya ada risiko mungkin dia begitu juga. Tapi untuk tensinya sendiri apakah menurun ke anaknya? Kalau dia hanya hipertensi karena preeklamsi tadi, ya tidak akan menurun pada anaknya. Gitu. Ya, semoga jelas ya. Ya, baik dokter, terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari Eka Parlita. Dok, untuk frekuensi check up ke dokter yang ideal untuk yang sudah memiliki hipertensi ringan atau berat, bagaimana dok? Apakah perlu check up tiap bulan atau per beberapa bulan atau 1 tahun? Oke, jadi dokter bagi dua dulu ya. Pertama, di saat sudah terdiagnosis sebagai hipertensi, maka biasanya dokter akan menilai apakah hipertensinya sudah menimbulkan komplikasi ke jantung atau tidak. Apabila sudah komplikasi inilah kita sebut tadi di kalimat tadi itu kerusakan target organ. Kerusakan target organ itu yang kita sebut dengan komplikasi. Apabila hipertensinya sudah mencapai menyebabkan terjadinya komplikasi, maka itu idealnya dia sudah harus rutin minum obat setiap hari dan kontrol setiap bulan. Nah, lalu bagaimana kalau orang yang baru-baru saja terdiagnosis hipertensi dan belum ada komplikasi? Nah, belum ada komplikasi. Nah, ini biasanya dokter akan menyarankan kepada pasiennya ubah pola hidup dulu ya, ubah pola hidup. Kemudian kita coba nih 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, kita lihat dengan itu tanpa obat. Apabila dengan cara itu dia tensinya bisa turun, nah ini pasien nggak perlu obat. Nah, jadi ada kondisi-kondisi tertentu di mana pasien itu harus kontrol 1 minggu, ada kontrol 2 minggu, ada kontrol 1 bulan ya. Jadi tidak bisa kita samakan. Tapi intinya kalau dia sudah ada hipertensi dan ternyata sudah ada komplikasi atau kerusakan target organ tadi, maka pasien sudah harus rutin minum obat dan kontrol setiap bulan. Ya, berarti memang amannya untuk kontrol dulu ya dok ke dokter spesialis jantung. Jadi intinya periksa dulu, deteksi dulu, kenali, deteksi, kemudian baru ditentukan apakah perlu kontrol setiap bulan apa tidak. Baik, terima kasih dokter. Ini kemudian pertanyaan berikutnya dari Fatihah Suci Lestari. Dok, saya penderita hipertensi dan sedang menjalankan program hamil. Bolehkah saya vaksin COVID dan apakah aman untuk jenis AstraZeneca? Oke, ya. Jadi hipertensi sendiri tadi udah dokter bagi dua, hipertensi dengan komplikasi, hipertensi tanpa komplikasi ya. Jadi hipertensi dengan komplikasi itu boleh vaksin ya, boleh vaksin, tapi biasanya dokter menyarankan untuk amannya di saat vaksin tensi harus di bawah 140/90. Nah, jadi kalau tadi dia bilang saya punya tensi, boleh vaksin asalkan tensinya tidak sedang tinggi saat akan di hari vaksin itu. Kedua, karena dia sedang hamil, kalau sudah hamil sebaiknya vaksin ditunda sampai setelah melahirkan. Baik, terima kasih dokter. Berarti ya ini tetap ya dok, amannya sebelum memutuskan vaksin atau tidak, sebaiknya konsul dulu mungkin ya dok ya? Konsul dulu apakah sudah stabil dan bisa dilakukan vaksin, baru memutuskan vaksinnya dok ya. Baik, terima kasih dok. Ini ada pertanyaan lagi dari Trianovianti 41. Dok, mama saya kan punya hipertensi. Beliau sering merasakan kakinya seperti kesemutan dok. Apakah berhubungan dengan hipertensinya? Oke, terima kasih. Gejala dari hipertensi tadi banyak ya. Kesemutan juga termasuk salah satu keluhan ya. Kadang kebas-kebas dok, kadang tangan saya kok kebas-kebas, kaki saya kok kesemutan. Tapi dia tidak menjadi penyebab tunggal. Karena kesemutan, kebas-kebas tadi juga gejala dari kolesterol tinggi, juga gejala dari tinggi, kadang kala juga gejala dari asam urat tinggi. Nah, jadi pertama pastikan dulu penyebab-penyebab yang lain, bagaimana gulanya, bagaimana kolesterolnya, bagaimana asam uratnya. Ya, baik, terima kasih dok.
Ini ada lagi pertanyaan dok dari Yuli Arkana. Dok, apa benar bila kita konsumsi pil KB, obat flu, atau obat penghilang rasa sakit yang dijual bebas bisa menyebabkan hipertensi? Oke, pil KB, beberapa pil KB memang menimbulkan efek hipertensi, efek samping hipertensi ya. Makanya kalau pasien sudah punya hipertensi dan dia akan menggunakan KB, maka yang disarankan adalah IUD, bukan pil atau suntik ya. Nah, lalu bagaimana dengan obat flu? Obat flu rata-rata pada sebagian pasien punya efek samping berdebar-debar. Nah, orang berdebar-debar itu akan menyebabkan tensi menjadi naik ya. Tapi itu mungkin hanya sesaat. Karena di saat efek obat hilang, berdebar-debar hilang, harusnya tensinya turun. Kalau berdebar hilang, efek obat hilang tapi tensinya masih tetap tinggi, ya jangan-jangan pasien memang punya tekanan darah tinggi yang tidak ketahuan. Kemudian terakhir tadi apa? Pil KB, kemudian obat flu. Obat flu dan obat penghilang rasa sakit yang dijual bebas. Obat penghilang Oke nyeri. ya. Oke ya. Jadi memang obat penghilang nyeri itu punya efek menaikkan tekanan darah tinggi. Makanya obat-obat penghilang nyeri itu ada precautionnya, ada harus hati-hati pada pasien hipertensi. Tapi jadi buah si malakama karena tensi sendiri menimbulkan tekanan darah tinggi, anti nyeri juga menyebabkan tekanan darah tinggi. Tapi kita lihat benefitnya yang mana lebih harus kita capai terlebih dahulu. Baik dok, berarti melihat benefitnya dulu ya dok, apakah Ya betul. Lebih penting anti nyerinya atau hipertensinya dok ya. Ini mungkin saya membacakan, ada beberapa pertanyaan dok yang hampir sama terkait makanan dan minuman ya dok. Ada yang menanyakan, apakah benar makan jengkol, petai, daging kambing itu bisa memicu hipertensi. Terus kemudian minum kopi, apakah itu berpengaruh pada orang-orang yang menderita hipertensi. Seperti itu sih dok. Ada beberapa yang menanyakan tentang makanan, jenis makanan spesifiknya mungkin ya dok. Jadi kalau tadi perihal jengkol, petai itu saat ini belum ada penelitian ya. Sebenarnya belum ada penelitian yang mengaitkan jengkol dan petai itu sebagai dengan hipertensi. Kadang karena beberapa saat berapa saat yang lalu, bulan yang lalu itu sempat beredar jengkol dan petai bisa menurunkan hipertensi. Nah, ini malah menurunkan, bukan menaikkan tekanan darah tinggi, malah menurunkan gitu. Jadi memang belum ada penelitian yang khusus membahas itu, belum ada. Jadi kita belum tahu. Perihal daging kambing, nah sebenarnya ini daging kambing ini sebenarnya berhubungan dengan lemak jenuh yang ada di dalam daging kambing itu sendiri. Nah, lemak jenuh tadi itulah yang berhubungan dengan tekanan darah. Nah, ini yang menyebabkan kenapa orang makan daging kambing, tensi memang bisa jadi naik. Apalagi daging kambingnya diolah dengan cara yang tidak benar. Menambahkan garam, kemudian dibikin santan, seperti itu. Yang semakin menambah kandungannya, kandungan bumbunya itu yang menyebabkan daging kambing beserta bumbu-bumbunya inilah menyebabkan tekanan darah jadi naik ya. Tadi yang terakhir apa tadi? Petai, jengkol, daging kambing. Jengkol, kopi dok. Oh, kopi ya. Nah, kopi ini sebenarnya dia tidak berhubungan dengan hipertensi ya, tapi kopi mempunyai efek berdebar-debar. Nah, jadi berdebar-debar ini apabila kita diamkan dalam jangka waktu lama, maka akan menyebabkan tensi jadi naik. Nah, jadi sebenarnya dia menyebabkan hipertensi tidak secara langsung, tapi secara tidak langsung efek dari berdebar-debarnya. Tapi kalau misalnya pasien minum kopi tidak ada berdebar-debar, ya dia tidak berisiko hipertensi. Jadi nggak ada hubungannya antara kopi dengan hipertensi, kecuali kalau tadi menimbulkan efek samping berdebar-debar, baru tensinya jadi naik. Nah, kalau kopi sudah menimbulkan efek samping berdebar-debar, ya sebaiknya dihindari. Tuh. Oke. Ya, selanjutnya Dr. Ranti. Ya, terkait obat. Jadi ada yang menanyakan apakah mengapa amlodipin itu bisa menyebabkan bengkak.
Dan paling tepat penggunaannya apakah di pagi hari, siang, atau malam. Dan apabila kalau hipertensi tidak kunjung turun dengan 2-3 obat terapi, itu bagaimana, Dok? Oke, baik. Pertama perihal amlodipin ya. Amlodipin itu memang efek sampingnya adalah kaki sering bengkak ya. Kenapa? Ya karena efek kerja dari amlodipin itu sendiri, di mana dia membuka pembuluh darah. Nah, dia membuka pembuluh darah itulah yang kita kenal dengan istilahnya vasodilator, sehingga pembuluh darah. Jadi gini, pada orang tekanan darah tinggi itu terjadi ibaratnya itu adalah penyempitan pembuluh darah. Nah, obat amlodipin, golongan amlodipin atau CCB itu dia punya efek melebarkan pembuluh darah. Nah, ini yang kadangkala menimbulkan efek samping bengkak tadi. Walaupun tidak semua ya, tapi ada beberapa pasien yang akhirnya menimbulkan efek samping bengkak. Kalau sudah menimbulkan efek samping bengkak, ya harus kita ganti dengan golongan amlodipin yang tidak punya efek samping bengkak. Karena ada beberapa yang obat itu diciptakan yang menghilangkan efek samping bengkak dari amlodipin ini. Kemudian tadi apakah harus malam atau pagi? Apabila single drug, satu obat, satu jenis obat hipertensi, maka sebaiknya dikonsumsi pada malam hari. Tapi kalau misalnya ada 2 jenis obat yang dikonsumsi, 2 jenis obat hipertensi, maka amlodipin kita taruh di pagi hari. Kemudian terakhir tadi apa? Kalau dengan hipertensi sudah menggunakan kombinasi 2 atau 3 obat tapi tidak membaik, itu kenapa, Dok? Nah, oke. Jadi gini, pengendalian tekanan darah di dalam tubuh kita itu satu oleh jantung, kedua dari otak, ketiga ada di ginjal, yang keempat hormonal. Nah, jadi 4 faktor ini kita coba cari nih. Atau tadi berhubungan dengan faktor risikonya tadi. Jadi banyak penyebab gitu ya. Jadi kalau dokter misalnya pasien sudah dikasih obat 2-3, begitu kontrol ternyata tensinya masih belum turun, maka yang pertama dokter tanyakan, rutin nggak minum obatnya? Nah, yang kedua, pantangannya sudah dihindari belum? Gitu. Yang ketiga, faktor-faktor resiko tadi sudah dikendalikan belum? Misalnya, tadi Ibu udah banyak gerak belum? Ibu lagi stres apa tidak? Gitu ya. Atau Bapak masih merokok atau tidak? Nah, jadi faktor-faktor tadi ini harus dikendalikan. Jadi artinya apa? Apabila faktor resiko tadi tidak dikendalikan, maka akan dibutuhkan obat yang semakin banyak dan dosis yang semakin tinggi. Jadi kendalikan dulu faktor resikonya sebelum kita menambah obatnya gitu. Kadang misalnya jawabannya, ya Dok, nih saya stres, anak saya nih mau sekolah, misalnya, ya stres, anak saya belum nikah-nikah. Nah itu gimana mau mengatasi tensinya kalau sumber masalahnya tidak teratasi. Jadi walaupun dikasih obat yang paling paten, dikasih obat yang dosisnya paling tinggi, ternyata sumber masalahnya karena pikiran tadi ya nggak teratasi gitu. Ya, baik, Dok. Berarti selain obat memang kita harus melihat dulu sumber masalahnya, Dok ya. Ya, betul. Juga, makannya juga, seperti itu. Identifikasi masalahnya. Ya, identifikasi masalahnya dulu. Baik, Dok. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya terkait obat juga, Dok. Ini beberapa menanyakan apakah berbahaya bila penyakit jantung minum obat terus-menerus. Terus apakah ada efek sampingnya, Dok, kalau yang minum obat terus-menerus setiap hari? Oke, nah jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya banyak jadi mitos di masyarakat ini ya, jadi mitos di masyarakat. Insya Allah dalam waktu dekat saya dan teman-teman ini sedang menulis buku nih, jadi mungkin semoga bermanfaat. Nanti kalau ada teman-teman yang berminat ya, kita akan membahas mitos dan fakta tentang hipertensi ini. Pertama perihal tadi, ingat obat prinsipnya bukan menyembuhkan, tapi obat mengendalikan dan menstabilkan. Jadi saya selalu menekankan di pasien-pasien dokter di poli jantung, obat bukan untuk menyembuhkan, tapi obat untuk mengendalikan, obat untuk menstabilkan, dan obat untuk mencegah. Tapi kan ulasan komplikasinya tadi ya, komplikasinya di jantung,
jadi bengkak jantungnya, pembuluh darah jantungnya jadi menyempit, jantungnya jadi lemah. Nah, tujuan dari minum obat mencegah ini tadi jangan sampai terjadi. Termasuk mencegah ibu jangan stroke, mencegah bapak jangan sampai cuci darah gitu. Lalu apakah obat berbahaya? Nah, obat tujuannya mencegah. Kalau ibu bapak tidak minum obat, justru yang bahaya adalah terjadilah stroke tadi, terjadilah pembengkakan jantung tadi, terjadilah penyempitan, terjadilah gagal ginjal. Justru itu yang lebih bahaya. Jadi asal obat dikonsumsi dengan benar, dengan tepat dosis, tepat obat, tepat sasaran, maka obat itu justru melindungi, bukan menyebabkan kerusakan. Gitu. Nah ini ya, poin ini yang harus ditekankan ke pasien, dan alhamdulillah pasien-pasien dokter akhirnya mulai mengerti karena tujuannya adalah mengendalikan, maka mereka akhirnya rutin. Nah makanya untuk hipertensi ini yang paling penting dalam pengobatan itu adalah kesadaran, sadar bahwa punya hipertensi menyebabkan komplikasi, dan komplikasi kalau tidak diobati, tidak ditangani, maka terjadilah yang tadi yang terangkan, stroke, serangan jantung, dan gagal ginjal. Ya, nah itu. Ya, mungkin karena terbatasnya waktu, ini saya bacakan pertanyaan terakhir ya dok ya. Pertanyaan terakhir. Ya. Nah, olahraga yang cocok untuk penderita hipertensi atau penyakit jantung itu apa ya dok? Oke, nah ini cukup bagus pertanyaannya, karena ini juga pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh pasien. Bu, ini sakit jantung, Bapak sakit jantung, Ibu sakit jantung, Bu, ini Bapak hipertensi, Ibu hipertensi. Dok, olahraganya yang bagus apa ya, Dok ya? Gitu. Nah, jadi anehnya itu adalah di saat sudah mengalami penyakit itu pertanyaan pertama adalah langsung olahraganya apa. Jadi kata kuncinya begini, kalau dia hipertensinya sudah menyebabkan komplikasi ke jantung, tadi pembengkakan, tadi penyempitan, kemudian lemah jantung, maka olahraga itu harus dengan resep dokter. Artinya olahraga yang boleh apa itu harus dengan dokter. Artinya apa? Intinya adalah apabila sudah ada komplikasi tadi, terutama apabila jantungnya sudah lemah, dia tidak boleh diberi olahraga yang berat. Karena olahraga yang berat malah buah si malakama, malah menimbulkan masalah bagi jantungnya, menjadi beban bagi jantungnya. Jantungnya sudah lemah, tapi dikasih beban yang berat. Makanya kenapa banyak pasien yang sedang olahraga kolaps. Main badminton, main golf, main futsal, main naik sepeda, ya tiba-tiba kolaps. Nah, kalau ternyata hipertensinya belum sampai menimbulkan komplikasi, maka olahraga memang dianjurkan. Olahraga apa? Lakukanlah olahraga yang sifatnya kardio, aerobik. Contohnya jogging, ya, running, treadmill, ya, olahraga treadmill, kemudian sepeda, kemudian renang, dan senam aerobik. Nah, itu dianjurkan olahraga demikian untuk mengendalikan hipertensinya. Tapi kata kuncinya adalah kenali dulu apakah hipertensinya sudah ada komplikasi atau belum. Berarti memang amannya sebelum melakukan olahraga tetap ya dok harus dikonsulkan lebih dahulu apakah bisa dilakukan untuk pasien tersebut atau tidak, karena pasti berbeda-beda ya dok ya kondisi badan setiap pasien. Karena kata kuncinya juga adalah hipertensi tidak bergejala, dan apabila sudah menimbulkan komplikasi, kadang juga tidak bergejala. Misalnya dokter ketemu satu kasus minggu ini, pasien itu dikonsultan karena dia masuknya ke rumah sakit dengan keluhan sakit lambung. Ternyata dilakukan ronsen dan direkam jantung, ternyata dia menderita lemah jantung. Nah, dia baru tahu kalau dia lemah jantung, padahal selama ini dia merasa baik-baik saja gitu. Nah, timbul pertanyaan pertama, dok, olahraga yang bagus apa gitu. Begitu saya katakan dia lemah jantung, olahraga yang bagus apa gitu. Nah, justru dengan kondisi Bapak begini, itu Bapak nggak boleh olahraga berat. Nah, kalau dia tidak periksa tadi, misalnya si pasien ini tidak mengetahui bahwa dia lemah jantung, kemudian temannya mengajak bersepeda, ya, rombongan yang sepeda, dia melakukan sepeda itu. Nah, contoh-contoh pasien ini yang
di kolapsnya di tengah jalan ya. Dia lagi sepeda tiba-tiba terjatuh, tiba-tiba berhenti, dadanya sakit, serangan jantung seperti itu. Nah, inilah gunanya untuk mendeteksi hipertensi dan komplikasinya. Oke. Ya, baik dokter, terima kasih dok. Terima kasih banyak untuk pembahasannya, sangat menarik sekali dokter ya. Sampai banyak sekali pertanyaan yang masuk secara langsung ataupun di DM dan kolom komentar kami. Kami mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu, kami tidak bisa membahas satu persatu pertanyaannya. Bagi sobat RSGPI yang masih penasaran, bisa langsung konsul ke Dr. Eko Saputra, spesialis jantung, dengan jadwalnya di hari Senin, Selasa, dan Kamis pukul 13 sampai 16, hari Rabu jam 9 sampai jam 12, Jumat jam 13 sampai 16.30, serta Sabtu di jam 10 sampai dengan selesai. Dan untuk pelayanan lainnya, Sobat RSGPI bisa berkunjung ke halaman website kami di www.grahapermataibu.com. Ya, baik, mungkin tidak terasa ya dok, kita sudah di akhir sesi pertanyaan. Terima kasih untuk kesempatannya dokter, sharingnya, dan pembahasan yang dokter berikan. Sekian diskusi kita di sesi tanya dokter RSGPI. Sangat menarik dan bermanfaat sekali untuk kita semua. Terima kasih dokter Eko. Sekian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.